Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Kami semua diberkati oleh firman-Mu. Hari ini kami rindu merenungkan kembali kekayaan pangkat jabatan, kedudukan sosial di tengah masyarakat tidak menjamin kebahagiaan, hidup sukacita, damai dan sejahtera. Beri firman-Mu menjadi kekuatan agar kami tidak diperdaya oleh si iblis, terutama dalam dunia yang semakin materialistik, yang semakin melihat pada hal-hal kebendaan dan jasmani. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, semoga saudara ada dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera. Dimanapun sedang berada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Harapan saya selalu, program ini menemani di kala kesepian, menghibur di saat duka, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di saat lesu, memberi penerangan dan visi ketika berjalan di kegelapan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, orang benar, orang yang tidak berdosa, dikaruniai kekayaan yang melimpah. Sebaliknya, orang yang tidak benar, orang yang berdosa akan menjadi orang miskin. Dengan perkataan lain, kalau seorang kaya, orang itu diberkati oleh Tuhan. Orang miskin, orang yang tidak diberkati, bahkan mendapat kutukan dari Tuhan. Inilah teologi yang bisa dikembangkan dari teman-teman Ayub yang datang untuk menghiburnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Ketiga orang ini mengatakan kepada Ayub, Ayub jatuh pada penderitaan yang dialaminya oleh karena dosa-dosa Ayub. Karena orang yang menderita adalah orang yang terkutuk. Karena orang yang menderita adalah orang yang berdosa. Pada bagian akhir, Tuhan menyatakan ketidaksenangannya. Tuhan murka pada pendapat ketiga orang ini. Menurut hemat saya, hukum berkat dan kutuk yang disampaikan oleh Tuhan tidak boleh dibatasi secara sempit hanya pada pengertian materi, kebendaan, dan jasmani. Tetapi sebaliknya, kita harus melihatnya terutama dari segi rohani, dari segi kehidupan sukacita, damai, dan sejahtera. Mari kita renungkan hal ini lebih jauh pada hari ini melalui sebuah kisah tentang pertemuan seorang pemuda yang kaya dengan Yesus. Saya sering mengemukakan dalam renungan, ketika seorang bertemu dengan Yesus, mereka tidak sama pada waktu datang dan pulangnya. Hidupnya dirubahkan. Orang yang berbeban berat mendapat kelegaan. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang kehilangan visi mendapatkan penerangan dalam hidupnya. Secara umum memang demikian. Tetapi ada 1-2 kasus di mana orang yang bertemu dengan Yesus tidak diberkati, bahkan mendapat kutuk. Satu contoh, kita semua pasti sependapat. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot hidup bergaul bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun, tetapi Yudas tidak selamat. Hal ini merupakan anomali. Contoh kedua adalah tentang seorang pemuda kaya yang saya katakan tadi. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Saya bacakan untuk kita semuanya demikian. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru,
Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak harta. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Ketiga kitab Injil menceritakan kisah ini. Matius menyebutkan orang ini tadi adalah seorang muda. Lukas mencatat ia adalah seorang tokoh, seorang pemimpin. Markus mencatat orang muda ini mendekati Yesus dengan berlari dan berlutut, menunjukkan ia sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Yesus. Orang muda yang kaya, seorang tokoh, seorang pemimpin ini datang kepada Yesus untuk mendapat jawaban atas sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini demikian pentingnya, sehingga ia berlari mendapatkan Yesus dan berlutut di hadapannya. Pertanyaan ini tentu sesuatu yang sangat mengganggu hati dan pikirannya. Pertanyaan itu adalah, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan orang ini menyangkut tentang hidup yang kekal. Artinya, keselamatan yang kekal. Arti lainnya, kehidupan sukacita, damai, dan sejahtera. Coba kita bayangkan, orang muda ini punya status sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Seorang tokoh, seorang pemimpin, pastilah ia dari kalangan Farisi, kalangan eksekutif atau top eksekutif pada waktu itu. Sebagai orang Farisi, ia tentu sudah mengerti tentang firman Tuhan. Kenapa pertanyaan keselamatan mengganggu hati dan pikirannya? Pastilah karena ia tidak yakin ia sudah selamat. Ia tidak yakin. Di tengah-tengah kehidupan yang berlimpah berkat, ia tidak yakin apakah ia selamat, apakah ia masuk surga. Padahal ia mengerti tentang teologi. Ia mengetahui tentang firman Tuhan. Hal pertama yang kita pelajari, teologi orang kaya adalah orang benar, orang yang tidak berdosa. Tidak diyakini oleh orang muda ini tadi. Harta banyak yang dimilikinya tidak menimbulkan perasaan sukacita, damai, dan sejahtera dalam hatinya. Kalau kita tarik aplikasi dalam kehidupan sehari-hari masa kini, maka kita juga bisa mengatakan, orang yang kaya raya belum tentu adalah orang yang benar, orang yang tidak berdosa. Demikian juga dengan organisasi pelayanan, organisasi gereja. Organisasi pelayanan yang kaya, atau gereja yang kaya sekalipun, belum tentu adalah gereja yang benar. Tentu saja saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kalau gereja itu besar tidak benar. Tetapi yang ingin saya katakan, belum tentu. Itu sebabnya kita selalu rindu agar Tuhan bisa menyelidiki hati kita, pelayanan kita, gereja kita. Apakah kita tetap berjalan dalam jalan kebenaran? Apakah kita tetap setia pada visi pelayanan yang ditentukan Tuhan bagi kita? Yang kedua, orang muda ini adalah seorang tokoh, seorang pemimpin, orang yang berkuasa, punya otoritas tertentu dalam kehidupan masyarakat. Tetapi organisasi, jabatan yang dimilikinya juga tidak memberikan ia sukacita, damai, dan sejahtera itu.
Ini adalah satu fenomena yang juga terjadi dalam masyarakat kita. Kita melihat orang-orang yang berlomba mengejar kekuasaan, melakukan upaya, mengerahkan daya dan dana untuk mendapatkan satu posisi kekuasaan tertentu. Tetapi ada contoh-contoh yang kita lihat, yang kita bisa baca di koran. Ada di antara orang-orang itu yang jatuh di dalam dosa. Tampak luar, mereka seolah-olah bisa berdiri teguh, menanggung aib, menanggung penderitaan yang dialaminya. Tetapi saya rasa, dalam lubuk hati yang terdalam, mereka itu menangis. Nah, ada duka dan penderitaan. Barangkali orang muda yang kaya ini tadi juga menangis dalam hatinya, karena jabatan dan kuasa yang dimilikinya tidak memberikan sukacita dalam hatinya. Hal lain lagi yang kita bisa renungkan. Orang muda yang kaya ini adalah orang yang mengerti tentang firman Tuhan, tentang teologi. Ketika Yesus mengatakan, kalau ia ingin mendapatkan keselamatan, ia perlu menuruti segala perintah Allah. Hukum Taurat, seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan lain-lain. Orang muda itu mengatakan kepada Yesus, semuanya itu telah diturutinya. Berarti, secara teologi, ia merasa sudah menjalankan perintah Allah. Tetapi ia tidak yakin dengan teologi yang dianutnya. Barangkali kita bertanya, orang muda ini tadi melaksanakan firman Allah, tetapi kenapa ia belum selamat? Jawabannya dapat kita pahami dari perkataan Yesus kepadanya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari, dan ikutilah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak harta. Ia katanya menuruti firman Tuhan. Ia mau selamat, tetapi ia tidak mau kehilangan harta. Apakah kita harus meninggalkan usaha pekerjaan kita agar kita bisa diselamatkan? Apakah seorang yang menjabat sebagai seorang direktur di perusahaan harus berhenti untuk mendapatkan keselamatan? Apakah seorang harus menjual rumah dan tanahnya agar bisa diselamatkan? Apakah seorang harus menjual usaha dan dagangannya supaya bisa diselamatkan? Tentu tidak demikian. Yesus bukan seorang yang anti kekayaan. Pada waktu Yesus bertemu dengan seorang Farisi yang lain, dengan Nikodemus yang juga adalah orang kaya, ia tidak meminta Nikodemus untuk menjual harta. Yesus datang berkunjung ke rumah Sakeus, seorang pemungut cukai yang kaya raya. Rempah-rempah bagi pemakaman Yesus disediakan oleh Nikodemus dan seorang Farisi kaya yang lain, Yusuf Arimatea. Yesus tidak anti kekayaan, Yesus tidak anti orang kaya. Tetapi ada masalah dengan orang muda tadi. Kekayaan berlimpah yang dimilikinya. Ibaratnya sekarang punya saham, punya properti, punya perusahaan. Dan orang muda ini merasa itulah jaminan bagi dirinya. Kekayaan yang dimilikinya itu dianggapnya sebagai jaminan keamanan untuk melindungi dirinya. Jadi yang merintangi hubungannya dengan Tuhan adalah ilah lain yang bernama kekayaan. Ia lebih mengasihi kekayaan daripada Tuhan. Inilah sebabnya ia tidak bisa menerima anugerah keselamatan itu. Orang muda yang bertanya kepada Yesus terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Tetapi pada masa kini juga banyak orang-orang yang seperti orang muda ini, yang tidak mendapatkan keselamatan. Orang yang mengerti tentang firman Tuhan, orang yang terpelajar, orang yang memiliki kekayaan, tetapi tidak sampai pada keselamatan, karena ada ilah lain dalam hidupnya, seperti kekayaan, usaha, dan pekerjaan. Barangkali ada eksekutif perusahaan yang berkata, walau saya tidak sering ke gereja, tidak sering beribadah dan bersekutu, tetapi saya bisa membantu pembangunan gereja, menopang pelayanan, dan lain-lain. Saudara,
bukan harta benda dan kekayaan yang terutama yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi adalah hati kita, hati saya dan hati saudara. Itulah yang diinginkan Tuhan. Hati ini tidak bisa diwakili oleh harta dan benda. Kita perlu datang bertemu Yesus secara hati, secara pribadi. Kata Yesus kepada orang muda itu tadi, juallah harta milikmu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan kemudian datanglah kemari, ikut aku. Inilah bagian kedua yang tidak kalah pentingnya dalam menerima keselamatan itu. Mengikut Yesus. Teologi, agama tidak menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan. Pada satu waktu, penginjil Billy Graham berkata, kekristenan bukan suatu agama, tetapi hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalender yang kita pergunakan disebut kalender Masehi, berpatokan pada tahun yang dianggap sebagai tahun kelahiran Yesus Kristus. Tahun sebelum Masehi adalah tahun sebelum Yesus lahir. Tahun sesudah Masehi adalah tahun sesudah Yesus lahir. Sebelum Masehi disebut juga BC, Before Christ, sebelum Kristus lahir. Sedangkan sesudah Masehi disebut juga AD, Anno Domini, yang artinya dalam tahun Tuhan kita. Terlepas dari kalender sejarah, orang yang belum kenal Kristus masih dalam masa BC, Before Christ. Tetapi orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sudah hidup dalam masa AD, Anno Domini, dalam tahun Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara dan saya sekarang ada berada dalam keindahan AD, Anno Domini, dalam tahun Tuhan kita. Tanggung jawab kita membawa saudara-saudara, orang-orang yang kita kasihi, yang masih berada dalam era BC, Before Christ, tanpa Kristus, bawa mereka ke era AD, Anno Domini, kehidupan indah bersama Yesus Kristus. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang menghalangi kita bertemu pribadi dengan pribadi, hati dengan hati, dengan Yesus Kristus? Ilah-ilah pada masa kini. Bagi orang muda kaya dalam renungan kita, ilah itu adalah harta kekayaan yang besar jumlahnya. Tetapi bukan hanya itu. Ada banyak ilah-ilah pada masa kini. Apa saja yang menyebabkan hubungan kita dengan Allah terganggu? Apakah itu hobi? Apakah itu kebiasaan-kebiasaan buruk? Apakah itu pekerjaan? Bahkan mungkin pelayanan kita, pelayanan di gereja menjadi berhala bagi kita. Barangkali kita pernah mendengar tentang seorang hamba Tuhan dari Amerika Serikat yang sering melayani berkeliling dunia ini, mengalami satu peristiwa yang sangat menyakitkan hati di tengah keluarganya. Istrinya mengajukan permohonan cerai ke pengadilan, dan terjadilah perceraian itu. Masyarakat Kristiani gempar. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan yang pelayanan kebaktiannya dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang bisa mengalami kejadian seperti ini? Perceraian ini menjadi satu batu sandungan dalam pelayanannya. Tetapi puji Tuhan, saya senang sekali melihat di televisi, di YouTube, rekonsiliasi antara beliau dengan istrinya sedang berlangsung. Mereka muncul berdua di televisi dan menyampaikan kesaksiannya. Hamba Tuhan yang terkenal ini mengakui bahwa selama ini pelayanan sudah merupakan segala-galanya baginya. Istrinya pernah mengatakan bahwa ia sudah menikah dengan pelayanannya. Ia menikah tidak lagi dengan istrinya. Pelayanan, dan pelayanan. Rupanya dalam pelayanan yang semakin meningkat itu, istrinya merasa kurangnya perhatian dan kasih sayang. Akibatnya, kegalauan hati sang istri coba diobatinya dengan menggunakan obat-obatan. Mereka mengaku istrinya jatuh dalam kecanduan obat-obatan. Tetapi sekarang pemulihan sudah mulai terjadi.
Sungguh kita tidak mengerti bagaimana liciknya si iblis yang menggunakan pelayanan sebagai ilah masa kini. Saudara, bagi kita yang melayani, sesibuk apapun, jangan lupakan beri perhatian kasih sayang bagi istri, anak-anak, bagi keluarga kita. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pada waktu ilah-ilah masa kini disingkirkan dari kehidupan kita, tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, hati dengan hati. Apakah kita bisa menyingkirkan ilah-ilah masa kini yang menguasai kehidupan kita, saudara? Jawaban saya, tidak bisa, saudara. Ini adalah sebuah peperangan rohani. Di balik ilah-ilah masa kini, ada si iblis. Kita tidak mampu melawan si iblis dengan kekuatan kita sendiri. Hanya ada satu orang yang bisa mengalahkan kuasa jahat itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Raja kita. Pada waktu kita menyadari kekeliruan-kekeliruan kita, bahwa kita sudah jatuh dalam dosa penyembahan ilah-ilah masa kini, Roh Kudus mengingatkan kita tentang hal ini semuanya. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh minta ampun di dalam Yesus Kristus. Maka Ia menganugerahkan Roh-Nya yang kudus diam di dalam hati kita. Kita lemah, tetapi Roh Kudus kuat. Kita tidak mampu, tetapi Roh Kudus mampu. Tuhan Yesus menyingkirkan ilah-ilah masa kini dari kehidupan kita. Kehidupan sukacita, damai sejahtera menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang dijamah oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, diingatkan akan dosa jalan tersesat selama ini, saudara sungguh rindu untuk bertobat. Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, kusadari dosa jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, ubah hidupku, pimpin aku dalam perjalanan ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tolong tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran pada penyakit itu. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, pada waktu Injil disampaikan, ada mujizat dan kuasa, termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara, karena perbuatan mereka yang begitu menyakitkan, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, mohon belas kasihan-Mu untuk mencabut akar pahit luka jiwa dari saudara-saudara kami, sehingga hati mereka dipenuhi oleh perasaan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun berada, secara pribadi dan keluarga, berkati usaha pekerjaan, studi dan pelayanan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.